Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa shadaqal rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Asdan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Az-Zumar. Kita sudah sampaikan kemarin bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ada orang-orang yang mendustakan din ini, mendustakan seruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini merasakan azab di dunia dan merasakan azab pula yang jauh lebih besar di akhirat. Dan mereka mendapatkan azab di dunia dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Berbagai jenis penghancuran negeri-negeri tersebut, ada yang tenggelamkan, ada yang memakai suara, ada yang dengan angin yang panas, ada yang digoncangkan, ada yang dibalikan tanahnya dari bawah menjadi ke atas. Banyak sekali dan menjadi pelajaran bagi kita. Mereka juga mendapatkan kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang jauh lebih besar. Dengan kata-kata kunci adalah kalau saja mereka mengetahui, mereka akan ingat. Ini kuncinya, karena banyak bagi mereka mengetahui, punya ilmu, tapi tidak mau membuka hatinya untuk mendengar seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-27 surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal la'allahum yatadhakkarun. Dan sesungguhnya sudah kami berikan perumpamaan bagi manusia dalam Al-Qur'an ini dengan berbagai macam perumpamaan supaya mereka ingat kepadaku. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Al-Qur'an membuat banyak perumpamaan supaya manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana perumpamaan turunnya air dari langit, menjadikannya banyak mata air dalam satu sistem, dalam satu pengaturan yang hanya Allah yang tahu. Dan dibuatlah bagi manusia dan makhluk-makhluk di bumi ini berbagai jenis sumber-sumber air, mata air, sungai, danau, sumur dan sebagainya. Kemudian dia membuat bumi merekah, menjadikannya bumi tersebut menjadikannya dengan air yang disiram dari atasnya. Tanam-tanaman yang beraneka warna, rasa, bentuk dan sebagainya. Selamat datang Kanur Jawa Timur ya. Lumajang mana? Banyak perumpamaan lagi, diantaranya bagaimana tumbuhan yang tumbuh, kemudian dia menjadi tua, panen dia, kemudian kering,
kering, kuning, hancur lebur berantakan. Banyak perumpamaan. Ada juga perumpamaan mengenai hewan-hewan. Disebutkan tuh hewan-hewan tuh banyak banget. Ya. Ada hewan-hewan melata yang Allah berikan rizki. Melata di bumi ini, baik di darat atau di laut, Allah berikan rizki. Contoh gampang adalah kita nggak pernah tahu bahwa di laut ada lautan dalam yang lebih dari 500 meter ya, ketinggiannya, kedalamannya. Kita nggak pernah tahu sebelum abad 19 apa yang ada di bawahnya. Tapi ketika diketahui dengan teknologi kapal selam bertenaga nuklir yang menahan kekuatan pecahan, kekuatan tekanan dari air laut ya. Ternyata ditemukan beribu-ribu, banyak sekali hewan-hewan yang mengandalkan saprofor, namanya sampah dari atas. Ya. Ada ubur-ubur yang mempunyai cahaya, ada ikan pun yang mempunyai cahaya, bentuknya juga macam-macam, Masya Allah. Diberikan rizki oleh Allah. Ya. Di sana tidak ada satu makhluk yang namanya tumbuhan, nggak ada, karena tumbuhan itu adalah makhluk yang membutuhkan matahari, sinar matahari. Tapi yang Allah berikan adalah mereka mendapatkan kehidupan dari saprofor. Saprofor itu makhluk pemakan sampah. Sampah dari mana? Dari atas. Sisa-sisa hiu yang memakan turun ke bawah, macam-macam bangkai-bangkai dan sebagainya ada. Jadi perumpamaan itu ada. Al-Quran memberikan banyak sekali. Walaupun dalam Al-Quran tidak disebutkan mengenai makhluk laut dalam, tidak. Al-Quran itu sains, S-I-G-N, tanda, bukan S-C-I-N-C, sains. Sains sama sins, bacanya gimana ya? Agak belibet bahasa Inggris. Bukan buku sains memang Al-Quran, tapi tanda-tanda itu ada dalam Al-Quran. Begitupun tanda-tanda disampaikan perumpamaan ketika orang sedang berada di kapal. Apa di kapal? Ketika suasana tenang, bersenang-senang mereka. Tapi ketika sudah gelap, kemudian ada badai topan, gelombang luar biasa mau memakan mereka. Mereka berdoa sama Allah. Ya Allah, selamatkan aku dari gelombang ini. Aku akan bertakwa kepada Engkau kalau aku diselamatkan. Ketika Allah berikan keselamatan, mereka lupa. Nah, itu perumpamaan banyak perumpamaan. Walaqad darabana lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal la'allahum yatadzakkarun. Sudah diberi perumpamaan di Quran ini. Segala perumpamaan, banyak perumpamaan, termasuk nyamuk ya. Laba-laba, rumah laba-laba, kalbuyutil ankabut, seperti rumah laba-laba, sampai ada suratnya sendiri ya. Supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu. Ayat selanjutnya ayat ke-28. Qur'anan Arabiyyan ghaira dzi 'iwajin la'allahum yattaqun. Quran yang berbahasa Arab ya, dan tidak ada kebengkokan di dalamnya ya, supaya mereka takwa. Al-Quran diturunkan lughatil Arabiyah, dalam lughah, dalam tata bahasa Arab. Bahasa yang pertama kali disampaikan Al-Quran itu pada bahasa kaumnya, yaitu kaum Arab, kaum Quraisy pada saat. Di dalam Al-Quran yang berbahasa Arab ini banyak ya kelebihan-kelebihan bahasa Arab. Nanti bisa dicari di ilmu nahu, ahli nahu ya, ahli nahu sorof dan sebagainya. Kaidah-kaidah bahasa Arab banyak kelebihan. Ya,
Ya, seperti katanya unta aja bisa berbagai jenis tuh penamaannya. Ibili kaifa khuliqat. Ada ibili tentang unta, ada unta yang hamil pun beda namanya. Unta yang anak beda, macam-macam itu ada jenisnya. Sama kayak di Indonesia kali ya, ada pedet, sapi, yang udah gede dikit apa. Ya. Kemudian jenis-jenis unta ada ini juga tuh, ada unta yang sudah menghamili sekian betina, itu ada namanya lagi itu dalam bahasa Arab. Kemudian ada unta yang dilepas begitu, nggak boleh disentuh oleh manusia, ada macam-macam namanya. Itu contoh aja lah. Dan bahasa ini bahasa yang bahasa kaumnya Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Ya. Dan sekarang jadi bahasa internasional juga ya. Sekian banyak, ya, sekian persen penduduk dunia itu dipengaruhi oleh bahasa Arab sekarang, termasuk di Indonesia ya. Kalau tak mungkin mempelajari Islam tapi dia tidak mempelajari bahasa Arab, tidak mungkin. Artinya betapa sulitnya kalau tanpa mempelajari bahasa Arab. Jadi jangan benci sama Arab. Ya, Arab-Araban itu jangan benci. Kenapa kita benci kepada manusia? Ya. Benci kita adalah pada kelakuan manusia, bukan pada manusia. Kan kita nggak pernah gitu mesen punya kulit kayak gini, ya. Kulit seperti ini, rambut begini, muka seperti ini. Pernah nggak kita mesen sama Allah Subhanahu Wa Taala? Lahir dari ibu yang berkebangsaan mana? Pernah nggak kita mesen? Nggak pernah. Kita datang sudah begitu saja Allah kasih. Kan nggak pernah kita mesen tuh, ya Allah, kalau saya keluar dunia, tolong keluarnya itu di ibu yang berkulit apa gitu ya. Nggak pernah mesen. Karena itu sesuatu yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi membenci satu ras apapun itu salah. Membenci ras apapun ya, ras negroid lah, ras mongoloid lah, ras apalah, ras Arya lah, ras Melayu, ras Indonesia, ras termasuk gitu macam-macam ya. Beda sih ras dengan suku ya. Jadi nggak ada ya. Kalau orang yang memikirkan kehidupannya berdasarkan ras, suku dan sebagainya, itu masih perlu diangkat, masih perlu dikuatkan keimanan. Makanya kalau kita sudah berpikir bahwa kita semua hamba Allah, itu nggak ada ribut antar kampung, nggak ada ribut antar klub bola gitu, nggak ada. Ini kan gara-gara hobi tertentu ataupun gara-gara hal tertentu ribut antar kampung lah, antar pendukung A, pendukung B. Ya. Pendukung apa nih Pak Arfan? Pendukung politis atau bukannya sama aja, pendukung politis, pendukung klub bola, pendukung klub poli dan sebagainya ya. Sama aja gitu. Karena kita semua hamba Allah. Ya. Lanjut ya. Jadi bahasa Arab itu ya, Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab itu. Tidak ada kebengkokan, nggak ada. Satu ayatnya tidak kontradiksi dengan ayat yang lain. Ya. Satu ayat tidak kontradiksi dengan ayat lain. Begitupun tidak kontradiksi dengan prakteknya. Prakteknya apa? Nabi SAW. Ketika Aisyah radhiyallahu an ditanya, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Bagaimana perilaku Nabi? Kana khuluquhul Quran. Kata Aisyah radhiyallahu an bahwa akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang berjalan itu Nabi Muhammad SAW. Dan tidak kontradiksi antara apa yang diomongkan dengan apa yang dilakukan. Itulah Rasulullah SAW. Bagaimana dia memperlakukan anak, bagaimana dia memperlakukan sesama, bagaimana memperlakukan istrinya, bagaimana memperlakukan tawanan sekalipun. Itu tidak ada kontradiksi antara Al-Quran dengan Al-Hadis.
Kalau kita tahu al-hadis itu adalah perkataan, perbuatan, sesuatu yang didiamkan oleh Nabi SAW. Tidak ada kebengkokan. Pak, dalam Al-Quran, Pak Arman, dalam Al-Quran itu kan ada perintah pembunuhan. Perintah pembunuhan apa? Itu Ibrahim pengen ngebunuh siapa? Pengen ngebunuh Ismail. Ibrahim tuh. Berarti ada perintah pembunuhan. Kalau terjadi iya. Kalau terjadi pembunuhan kontradiksi itu. Ini kan tidak diganti oleh Allah berupa kambing kibas. Itu adalah wujud untuk membuktikan betapa cintanya Ibrahim alaihissalam termasuk anaknya Ismail alaihissalam ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satajuduni insyaallahu minas sabirin. Itu Ismail ngomong tuh. Kata Ismail adalah apa? Mudah-mudahan engkau mendapati aku menjadi orang yang sabar. If'al ya Aba. Lakukanlah wahai bapakku. Apa yang tu'mar, apa yang diperintahkan kepada engkau. Wah, dapat anak kayak gitu luar biasa tuh ya. Dia tahu lehernya bakal diserahkan ibaratnya ya. Wujud dari pengorbanan ya, membuktikan pengorbanan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan Allah dia lakukan. Berdua itu lakukan. Ya, itu Masya Allah. Jadi nggak ada kontradiksi ya. Ada nggak kontradiksi? Mungkin teman-teman ngecek ya, ada nggak ya kontradiksi? Kontradiksi artinya berlawanan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Nggak ada. Nah, ayat ke-29 surat Az-Zumar. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Salah satu perumpamaan yang Allah berikan ya, dalam Al-Quran adalah Allah mengumpamakan seseorang yang seorang budak yang dikuasai oleh banyak orang. Syuraka mutasyakisun ya, dia dikuasai oleh banyak pemilik, banyak tuan. Dan budak yang selamat artinya dikuasai hanya oleh satu orang. Pastilah mereka berbeda perumpamaan. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak ngerti, tidak tahu. Nah, ini sekarang perumpamaan nih. Contoh perumpamaan yang Allah berikan dalam Al-Qur'an yang merupakan peringatan bagi kita. Ya. Ada satu budak, sebut saja si Fulan 1. Dan ada budak lain disebut Fulan 2. Fulan 1 dan Fulan 2. Ya. Fulan yang 1, jangan Fulan 1 Fulan 2 nih, kurang pas. Kalau Fulan 1 Fulan 2 kesannya 2 jadinya. Fulan A dan Fulan B, si A dan si B lah. Si A ini dimiliki oleh banyak pemilik. Satu orang dimiliki banyak pemilik. Ya, satu pembantu dimiliki banyak bos. Kira-kira begitu. Satu pembantu dimiliki banyak bos. Ini mendekatkan aja ya, mendekatkan kepada pemahaman. Sementara si B, satu pembantu dimiliki satu bos. Satu budak dimiliki satu majikan. Kita bisa bayangkan ya, satu dimiliki banyak orang, satu dimiliki satu majikan. Kayak mobil lah, satu mobil dimiliki banyak orang, satu mobil dimiliki satu majikan. Kira-kira kayak gimana? Ya,
Coba kita lihat yang A. Satu budak ini dimiliki banyak majikan. Pasti dalam kehidupan budak itu penuh dengan ketidaktentraman, ketidakjelasan arah dan tujuan. Dia banyak yang nyuruh. Gimana coba? Pasti gak tentram. Yang satu pengen yang ini, dia mau puaskan perintah dari majikannya, gak bisa. Ada yang lain. Kayak bola aja tuh, permainan bola. Pusing tuh permainan bola ya. Bolanya satu dimiliki 22 orang ya. Kesono ke sini, muter ke sana, muter ke sini, ditahan ke sana, ditahan ke sini, dilempar ke atas, dilempar ke bawah, ditangkap, dibuang lagi tuh. Masya Allah tuh bola keliling-keliling. Tenang-tenang. Sama seperti itu. Satu budak yang dimiliki oleh banyak majikan. Nggak ada arah. Ya, coba lihat aja tuh kayak permainan bola itu atau apa namanya seperti ya satu manusia yang dimiliki banyak orang. Nggak ada arahnya kan? Tidak tetap arahnya. Itu contoh yang si A. Lihat yang B. Yang B ini dimiliki hanya satu orang. Dimiliki hanya satu orang. Dia punya arahan yang jelas. Dia punya arahan yang jelas. Dia punya arahan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh ya, maksudnya dia seperti itulah kira-kira. Menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tadi belum saya jelas itu yang di depan itu seperti apa. Yang di depan itu musyrik, kemusyrikan. Orang-orang musyrik ini orang-orang yang ya menerima perintah dari mana-mana. Yang ini haram, yang itu haram, yang ini juga bilang haram, yang ini bilang halal, yang ini bilang subhat, yang ini bilang sunnah, yang macam-macam. Ya, sementara dari satu hal, ya, dari satu hal misalnya dari pemilik yang satu itu dia jelas arah. Dia memandang ke langit hanya ada satu bintang, yang bintang itu dia tuju sebagai arah dia. An-Najm itu kan bintang itu bisa jadi bagian dari arah. Jadi bayangannya dia memandang satu bintang itu menuju satu arah. Dia punya tali yang kuat untuk mencapainya. Dan tali itu cuma satu. Ya. Begitulah yang terjadi pada hamba yang bertauhid. Beda dengan hamba yang musyrik, mempersekutukan orang, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang memiliki dia. Tapi kalau hamba bertauhid, ya, hamba bertauhid cuma satu yang memiliki dia, yaitu Allah. Ketika dimiliki oleh satu, begitu jelas, begitu gamblang. Gimana? Begitu jelas, begitu gamblang. Nah, itulah hamba bertauhid dan mudah memahami. Mudah memahami. Mudah memahami. Itulah perumpamaan yang Allah berikan. Bagaimana? Coba kita lihat orang-orang musyrik ya, misalnya yang tadi saya bilang. Dia ada yang memerintahkan apa? Oh, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini. Ya. Orang lain juga beda lagi tuh diperintahkannya. Wah, saya melakukan. Kan orang-orang musyrik begitu ya. Ada yang datang ke dukun, ada yang datang ke pemuka-pemuka agamanya yang menentukan halal dan haram. Ya, makanya kata Nabi SAW, bukan berarti mereka tetap menyembah Allah, tapi dia menyembah pemuka-pemukanya juga. Gimana menyembah? Orang pemukanya menyebut halal dia ikutin, menyebut haram dia ikutin. Ya jadi begitu. Pemukanya diikutin, yang lain juga diikutin, jadi banyak pemilik dia. Makanya aneh-aneh itu.
Contohnya itu yang tadi saya sampaikan, itu ada unta yang nggak boleh dibunuh, nggak boleh dipotong kalau dia sudah menghamili banyak, membuntingi banyak unta betina. Jadi akhirnya saya ngebayangkan di jalan-jalan Mekah itu ada unta yang dibiarkan begitu aja. Itu contoh. Begitupun dengan perkawinan tipenya. Terserah mereka jadi. Dan alhamdulillah, maha suci Allah, ya, subhanallah, maha suci Allah, ya. Segala pujian bagi Allah ketika ya disampaikan betapa mudahnya memahami tauhid, memahami satu Tuhan, yaitu Allahu Ahad, Allah yang maha esa. Rasulullah menyampaikan ini, Allah Rabbul Alamin, Allah itu penguasa langit dan bumi. Yang lain itu makhluk. Tidak ada hak istimewa apapun bagi seorang makhluk. Tidak ada, termasuk Nabi. Ya, kecuali Nabi bisa memberikan syafaat. Tapi menentukan hidayah, jalan yang lurus, jalan yang dia dapatkan itu cuma Allah. Ada yang lain. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahanlah kita mengingatkan kembali, ya, mengingat kembali bahwa ada perumpamaan berupa budak, ya. Budak yang dikuasai oleh satu orang dan budak yang dikuasai oleh banyak orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.